dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021 YKN Ambon. Perkenalkan, nama saya Pandapotan Sinaga STH. Saya guru pendidikan agama Kristen di SMP Negeri 1 Pagaran, Kecamatan Pagaran, Kabupaten Tapanuli Utara. Pada kesempatan ini, Senin 22 November 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja dalam jabatan 2021 dengan tema Karya Penyelamatan Allah dalam Yesus Kristus kelas 7 SMP. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Selamat pagi anak-anak. Baik, Pak. Gimana kabarnya? Sehat. Puji Tuhan, sehat-sehat semuanya. Bapak senang kita masih bisa melanjutkan pembelajaran kita di hari ini, ya. Dan kita kebaktian dulu. Baru dipimpin nanti oleh si Yakin. Oke, kita sama-sama menyanyikan sambil ya bisa berekspresi karena ini untuk Tuhan, ya kan? Ya, kita yang gembira memuji Tuhan. Baru langsung doa, ya. Ya, atau gimana? Tepuk tangan kita? Oke, tepuk tangannya. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang berterima di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan karena Kau masih memberkati kami pada hari ini Tuhan. Ya Tuhan, Kau mau mulai pelajaran kami. Berilah kami kesehatan dan panjang umur agar kami bisa sehat selalu ya Tuhan. Ya Tuhan, dosa-dosa kami yang bisa itu hapuskan itu. Puji dan namamu kini ada sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Dan setelah kebaktian kita, Bapak absensi dulu ya. Satu persatu. Amelia. Ya.
Aksipa Dosma. Oh ya. Christine Anne Maria Purba. Hadir Pak. Ya. Ya, tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama memahami cerita tokoh Gordon Wilson dan tragedi yang menimpanya. Yang kedua, memahami isi Alkitab Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Bagaimana Yesus mengampuni. Yang ketiga, mengampuni sesama seperti pengampunan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir menjelaskan alasan Allah menyelamatkan manusia. Untuk pembukaan materi kita, Bapak memberikan pertanyaan, ya, yaitu bagaimana jika semua orang tidak ada yang mengampuni. Nah, tentu ini menjadi sebuah pemikiran kita, ya kan? Bagaimana jika semua orang tidak ada yang mengampuni? Namun nanti dulu kita bahas, kita lanjutkan pembelajaran kita yang minggu yang lewat. Ya, untuk mengulang pembelajaran kita yang sudah lewat, ya, siapa yang mengingat? Ya, oke, Bapak berikan pertanyaan. Siapakah Nelson Mandela? Siapa yang tahu angkat tangan? Ya. Bapak Afrika Selatan Pejuang Ram. Bagus. Siapa namanya? Christine. Tepuk tangan untuk Christine. Bagus sekali. Nah, ya, yang mengulang lagi yang lewat. Siapakah tokoh Alkitab yang memaafkan saudara-saudaranya yang banyak menyakitinya? Ya. Yusuf. Bagus. Siapa namanya? Jessica. Ya, tepuk tangan. Jadi pada saat ini melanjutkan materi kita, Bapak bagi kelas kita menjadi 2 kelompok, dan kelompok 1 kita beri nama si kelompok indahnya mengampuni, dan yang kedua kelompoknya si indahnya memaafkan. Jadi ada 2 kelompok, kelompok mengampuni dan memaafkan. Ya, dan nanti digabunglah nanti sesuai dengan kelompoknya. Ya, jadi perhatikan anak didik kami, media ini baru nanti Bapak minta kamu setiap kelompok untuk menyampaikan apa yang sudah kalian amati dari video ini. Jadi nanti kelompok 1 dan kelompok 2 sama-sama, yang Bapak minta kelompok 1 nanti memberikan pertanyaan ke kelompok 2, ya, dan dijawab bergantian apa yang sudah diamati dari video media 1, yaitu tentang Gordon Wilson. Pada hari Minggu pagi tanggal 8 November 1987, seorang pria Irlandia, Gordon Wilson, bersama putrinya yang berusia 28 tahun, Mary, pergi untuk menonton pawai di kota Enniskillen di Irlandia Utara. Ketika mereka berdiri di samping sebuah dinding batu, sembari menantikan kesatuan prajurit dan polisi Inggris berbaris melewati mereka, sebuah bom dari teroris IRA atau Irish Republican Army meledak di belakang mereka. 6 orang tewas terluka karena ledakan itu. Ya, silahkan untuk kelompok 1 memberikan pertanyaan ke kelompok 2. Silahkan kelompok 1 yang bertanya. Ya. Apa yang terjadi pada Gordon Wilson? Ya, silakan. Siapakah Gordon Wilson? Ya, siapakah Gordon Wilson? Seorang politik dari negara Irlandia Utara. Bagus, tepuk tangan. Ya, kita lanjut pertanyaan kedua.
apa yang terjadi pada Gordon Wilson? Ya, silakan. Terjadi ledakan bom yang menewaskan putrinya bernama Maria Luisa. Bagus, tepuk tangan. Pintar sekali, Bapak senang sekali ya. Kita lanjut ke yang ketiga. Pertanyaan ketiga, ya. Apakah Gordon Wilson marah dan mau membalas? Ya, apakah Gordon Wilson mau marah dan mau membalas? Ya. Tidak, justru dia mendoakan dan mengampuni. Bagus sekali, tepuk tangan. Ya, yang keempat, ada lagi? Ya. Apa dasar Gordon mengampuni teroris itu? Ya, apa dasar Gordon Wilson? Ya. Allah terlebih dahulu memaafkan kesalahannya. Bagus, tepuk tangan. Ya, kita lanjutkan pembelajaran kita dengan media 2. Dan perhatikan, nanti siap-siap memberikan pertanyaan. Ya, kita lanjutkan pertanyaan dari kelompok 2. Ya, silakan dan kelompok 1 siap-siap menjawab. Ya, ada? Ya, silakan memberikan pertanyaan. Ya, Ketika Yesus sedang mengajar, siapakah yang mencintainya? ya. Orang Farisi. Orang Farisi, tepuk tangan. Bagus, ya. Pertanyaan berikutnya. Apa yang disampaikan orang itu kepada Yesus? Ya, apa yang disampaikan? Ya, Perempuan itu bersinah dan hendak dilempari dengan batu. bagus, tepuk tangan. Bagus sekali. Ya, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Apakah jawaban Yesus pada orang Farisi itu? Ya, apakah jawaban Yesus pada orang itu? Ya, Sedangkan orang yang tidak berdosa melempar batu terlebih dahulu. bagus sekali. Tepuk tangan. Ya, kita lanjutkan. Ada lagi? Ya, silakan. Ya, apakah yang dilakukan Yesus pada perempuan itu? Silakan. Mengampuninya dan meminta untuk tidak berbuat dosa. Bagus, tepuk tangan. Ya, jadi pembelajaran kita adalah penjelasan bagian Alkitab dapat dijadikan acuan dalam meluruskan pemikiran siswa. Rupanya Yesus muak terhadap mereka yang memandang dirinya benar dan sibuk menghakimi sesama, padahal diri mereka sendiri adalah orang berdosa. Karena itu, ketika mereka membawa seorang perempuan yang kedapatan berzina untuk dihukum oleh Yesus, tetapi Yesus tidak menghukumnya, ia malah meminta mereka yang merasa tidak berdosa untuk menghukum perempuan itu. Orang-orang itu pun tidak berani menghukum perempuan itu karena mereka sadar mereka juga adalah orang berdosa. Ya, ini ada tugasnya, ditulis untuk dikerjakan. Ya. Kelompok 1 menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Ya, jadi Bapak nanti akan memeriksa hasil diskusinya dan silakan saling berdiskusi. Ya, nanti kita presentasikan hasil diskusinya di depan.
sudah tadi hasil diskusinya, silakan kelompok 1 memberikan kesimpulan dari yang sudah didiskusikan per kelompok. Silakan. Ya, ini dari kelompok 1, perhatikan. Hasil kesimpulan kelompok 1. Mengampuni berarti membebaskan diri dari beban kebencian dan membiarkan perasaan damai menguasai diri kita. Jadi mengampuni perempuan berzina merupakan teladan bagi kita untuk tidak menghakimi orang yang berbuat salah pada kita, tetapi mengampuni sesama kita sebagai bukti bahwa jadi teladan bagi kita. Bagus, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan dulu. Ya, kita lanjut kelompok 2. Hasil kesimpulan kelompok 2. Mengampuni merupakan tindakan yang akan kita lakukan ketika kesalahan orang lain ada pada kita. Cerita berdandusan menjadi contoh bagi kita dan gerakan ampunan Allah menjadi dasar kita mengampuni sesama. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, jadi sudah selesai persentase dari diskusi kelompok. Kita sama-sama menyimpulkan mengapa kita harus mengampuni. Sama-sama kita baca. Karena Allah mengampuni kita, karena Yesus Kristus juga teladan kita untuk mengampuni sesama. Mengapa Allah mau mengampuni manusia? Sama-sama kita. Karena Besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang kedua, pengampunan yang tidak terbatas. Dan yang ketiga, hanya Allah yang mampu melepaskan manusia dari belenggu dosa. Tepuk tangan untuk Pak Sinaga. Ya, jadi pertemuan berikutnya adalah mengenai baptisan. Jadi Bapak kasih tugasnya, silakan bertanya kepada orang tua atau wali, kapan kamu dibaptis? Itu pertanyaan pertama, ya. Nanti ditanya orang tua sama walinya, kapan kamu dibaptis? Yang kedua, siapa yang membaptis kamu? Ya. Nah, baru yang ketiga, apa arti baptisan menurut orang tuamu atau walimu? Ya. Dan yang keempat, apa arti baptisan menurut situa atau penatua gerejamu? Jadi ditanya penatua gereja atau salah satu situa di gerejanya, ya? Paham ya? Paham. Kurang semangat ini. Paham ya? Paham. Ya. Ya, jadi ini juga ada tugasnya untuk anak didik kami melengkapi lembar tugas siswa. Ya, dan Bapak kasih, silahkan isi. Isi ya, yang bagus ya. Ya, terima kasih telah mengisinya kembali. Ya, bagus sekali. Ya, setelah selesai diisi tadi LKPD-nya, Bapak bagi lagi karena ini menyangkut siklus 2 penelitian tindakan kelas Bapak Sinaga, ya, tentang peningkatan motivasi belajar dengan berdiskusi kelompok dan tanya jawab. Jadi Bapak berikan kerjaannya berupa kuesioner dan juga observasi Bapak dan juga angket yang sudah akan Bapak berikan ke kalian, dikerjakan dengan bagus ya, biar nanti dapat mendukung PTK Pak Sinaga. Sudah? Kalau sudah ya bagus, terima kasih telah mengisinya. Ya. Oke. Ya, ini untuk mengakhiri pembelajaran kita tutup dengan doa. Ya, kita akhiri perjumpaan kita dengan doa penutup. Silakan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, puji syukur kepada-Mu ya Tuhan.
Ya Tuhan, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Berkati kami Tuhan agar senang di perjalanan. Dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan minta syukur. Amin. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Pada hari Minggu pagi tanggal 8 November 1987, seorang pria Irlandia, Gordon Wilson, bersama putrinya yang berusia 28 tahun, Mary, pergi untuk menonton pawai di kota Enniskillen di Irlandia Utara. Ketika mereka berdiri di samping sebuah dinding batu, sembari menantikan kesatuan prajurit dan polisi Inggris berbaris melewati mereka, sebuah bom dari teroris IRA atau Irish Republican Army meledak di belakang mereka. 6 orang tewas ketika karena ledakan itu. Gordon dan putrinya terkubur beberapa meter di bawah tumpukan batu. Gordon merasakan bahu dan lengannya terluka, tetapi ia tidak dapat bergerak. Kemudian, ia merasakan seseorang menyentuh jari-jarinya. "Ini ayah kan?" bisik Mary. "Betul, Mary," sahut ayahnya. Gordon mendengar suara-suara samar orang-orang yang berteriak kesakitan. Kemudian suara yang jauh lebih jelas, yakni teriakan Mary. Ia meremas tangan putrinya kuat-kuat sambil berkali-kali bertanya apakah ia baik-baik saja. Di antara jerit kesakitannya, Mary berkali-kali meyakinkan ayahnya bahwa ia baik-baik saja. "Ayah, aku sangat mengasihi ayah." Itulah kata-kata terakhir putrinya yang didengar Gordon. 4 jam kemudian, setelah mereka akhirnya diselamatkan, Mary meninggal dunia di rumah sakit karena mengalami kerusakan parah di otak dan tulang belakang. Selanjutnya, siang itu, seorang wartawan BBC ingin mewawancarai Gordon. Setelah ia menggambarkan apa yang terjadi, wartawan itu bertanya kepada Gordon, "Bagaimana perasaan Anda terhadap orang yang memasang bom itu?" Jawabannya sangat mengejutkan. "Saya tidak membenci mereka," sahut Gordon. "Saya tidak dendam kepada mereka." Kata-kata yang sengit tidak akan menghidupkan Mary Wilson kembali. "Saya akan berdoa malam ini dan setiap malam agar Allah mengampuni mereka." Sebagian orang menduga bahwa pernyataan itulah yang akhirnya menenangkan kelompok-kelompok militer yang sebelumnya sangat marah terhadap pengeboman itu, dan hal ini mencegah terjadinya suatu serangan balasan yang berdarah. Pada bulan berikutnya, banyak orang bertanya kepada Gordon yang akhirnya menjadi senator di Republik Irlandia tentang bagaimana ia dapat mengampuni tindakan kejam yang didasari kebencian tersebut. "Hati saya terluka," ujar Gordon. "Saya telah kehilangan putri saya, tetapi saya tidak marah." Kata-kata terakhir Mary kepada saya, kata-kata kasih, menumbuhkan kasih saya. Saya menerima anugerah Allah untuk mengampuni melalui kekuatan kasih-Nya bagi saya. Selama bertahun-tahun setelah tragedi yang merenggut nyawa putrinya dan juga nyaris merenggut nyawanya sendiri itu, Gordon Wilson bekerja tanpa kenal lelah untuk memperjuangkan kedamaian dan rekonsiliasi di Irlandia Utara sampai akhir hayatnya. Gordon Wilson telah mengalami anugerah Allah, kasih dan pengampunannya yang melingkupi segalanya. Manakala anugerah menyentuh kehidupan kita, maka kita merasa diampuni dan dibebaskan dari belenggu pada bagian terpenting dalam kehidupan kita. Dan kita pun mendapat anugerah untuk mengampuni orang lain. Anugerah dan pengampunan semacam itu dapat membawa kedamaian di mana ada perselisihan, membawa pemulihan di mana ada keputusasaan. Anugerah semacam itu dapat mengubah kehidupan kita dan kehidupan orang-orang di sekeliling kita, bahkan mereka yang melukai hati kita untuk selama-lamanya. Bagi saya, mengampuni adalah hal yang sulit. Saya tahu jika hal ini sangatlah egois. Tuhan saja mengampuni hal-hal yang tidak terampuni dalam hidup saya. Mengapa saya tidak bisa mengampuni beberapa orang yang bersalah kepada saya? Toh saya tidak melebihi Tuhan. Sekali hati saya disakiti oleh seseorang, maka saya akan menutup hati saya untuk orang itu seumur hidup saya. Dampak lainnya, saya akan menjadi semakin tertutup karena saya akan menjaga hati saya sedemikian rupa supaya tidak disakiti lagi. Hal yang paling sulit adalah mengampuni diri sendiri.
Mengampuni dengan alasan apapun bukanlah bentuk dari kemurahan hati Kristiani, melainkan keadilan semata. Menjadi seorang Kristiani berarti harus mengampuni hal yang tak terampuni, karena Allah telah mengampuni hal yang tak terampuni dalam diri Anda.